Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya Romo Yosef. Hari ini hari Sabtu 4 Februari adalah hari terakhir saya di rumah sakit. Jadi tadi malam sudah ketahuan sakitnya apa, kenapa sampai kemarin linglung atau sampai jatuh. Terima kasih, tinggal bagaimana dijaga aja supaya tidak begitu lagi. Saudara-saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya boleh menyapa Anda kembali. Semoga hari ini Sabtu pertama yang selalu didedikasikan untuk para imam. Terima kasih untuk doa-doa Anda, support Anda untuk kami para imam, para gembala, para pemimpin umat yang harus melayani dengan kerendahan hati. Bahwa setiap imam pada dasarnya adalah seorang pelayan Tuhan yang dia layani, umat yang harus dibimbing, dijaga imannya, ditumbuhkan imannya supaya semakin mengenal Tuhan. Saudara-saudara, di hari terakhir saya di rumah sakit ini, apa sih makan paginya apa atau snack paginya apa? Saya mau kasih lihat ini. Apa ya? Kita bongkar yuk. Ini ada makanan dadar gulung keju. Ini ada bolu lapis. Ini ada pudingnya. Lalu ini ada buah anggurnya. Ada 4 makanan ringan dengan 1 buah. Saudara-saudara yang terkasih, 4 makanan yang disediakan buat saya pada pagi hari ini mengingatkan saya juga ketika saya membaca bacaan pertama hari ini dari surat kepada orang Ibrani bab 13. Bacaan pertamanya masih lanjutan dari hari-hari sebelumnya, yaitu surat kepada orang Ibrani. Nah, di hari Sabtu ini adalah bagian terakhir, karena besok hari Senin, Selasa, Rabu kita sudah membaca kitab yang lain. Nah, ketika saya membaca-baca surat kepada orang Ibrani bab 13, ternyata luar biasa. Tuhan Yesus memberikan 4 karunia-Nya buat kita. Bukan sekedar snack-snacknya ada 4, tetapi 4 santapan rohani yang sungguh luar biasa. Ketika saya baca, waduh, umat saya harus tahu ini. Umat saya juga harus bisa menikmati santapan rohani ini, supaya hidupnya penuh dengan sukacita, supaya hidupnya penuh dengan semangat hidup yang selalu membara. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali ketika kita jatuh, ketika kita sakit, ketika kita dalam pencobaan, ketika hidup kita lagi berat-beratnya, seringkali orang bilang sama kita apa coba? Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi dari kemampuan kita. Betul? Saya yakin sebagai orang Kristiani yang sedang sakit, yang sedang jatuh, yang sedang dalam hidupnya dalam mara bahaya, yang sedang goyang, yang sedang berat salibnya, selalu kita mendengar istilah itu. Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi kemampuan kita. Nah, saudara-saudara, kalau kata-kata itu bisa dipahami secara negatif bahkan oleh sebagian orang. Kok Tuhan mencobai? Kok Tuhan tega sama saya? Kok Tuhan mengizinkan ini semua terjadi? Nah, saudara-saudara, dalam surat kepada orang Ibrani ternyata ada satu ungkapan lain yang kurang lebih sama maksudnya, tetapi dilihat dari kacamata yang berbeda. Yaitu begini, silakan Anda buka surat kepada orang Ibrani bab 13 ayat 21. Silakan Anda buka kitab suci Anda. Surat kepada orang Ibrani bab 13 ayat 21. Di situ dikatakan begini. Allah memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Saudara-saudara, kalau kita bandingkan dengan ungkapan tadi di awal, kayaknya kurang lebih sama, tetapi dengan tekanan yang berbeda, dari sisi yang berbeda. Kalau yang pertama, Tuhan tidak mencobai kita melebihi dari kemampuan kita. Pakai kata tidak, pakai kata negatif. Sementara dari Ibrani bab 13 ayat 21 lebih enak dengarnya, bukan?
lebih menguatkan, lebih menghibur kita, lebih menjadikan sebuah kekuatan, ayat atau rema bagi kehidupan kita. Bahwa Allah memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Saudara-saudaraku terkasih, Allah yang seperti itulah yang kita imani. Allah yang setiap hari begitu kita buka mata, mencurahkan dalam hidup kita seperti hujan yang deras, segala yang baik. Tinggal bagaimana kita mau membuka diri, kita mau menampung kebaikan-kebaikan itu, menggunakannya untuk kehidupan kita. Dan juga jangan salah, jangan berhenti untuk diri kita saja, tapi juga kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena dari ayat bab 13 ayat 21 ini kita sadar, segala yang baik yang kita terima dari Allah, kita gunakan untuk melakukan kehendak-Nya. Percayalah saudara-saudaraku, yang namanya kehendak Tuhan pasti yang baik untuk kita dan juga yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi, di balik segala kebaikan-kebaikan yang kita terima, Tuhan pasti punya rencana untuk diri kita dan juga untuk melakukan kehendak-Nya dalam diri orang-orang di sekitar kita. Jadi, kebaikan-kebaikan itu jangan pernah ditampung untuk diri kita sendiri, tapi pasti ada maksud Tuhan. Ketika kita mendapat rezeki, kita dapat kesehatan, kita dapat kenyamanan, kita dapat kemapanan, kita dapat karir yang bagus. Saudara-saudara, kalau kita membutuhkan bantuan dari Tuhan, pasti orang-orang di sekitar kita juga berdoa hal yang sama. Kalau kita senang, kita menerima bantuan-bantuan dari Tuhan, Tuhan pasti juga menggunakan diri kita supaya kita bisa menjadi penyalur berkat-Nya untuk orang-orang di sekitar kita. Ingat saudara-saudara, yang berdoa mohon kebaikan bukan cuma kita, tetapi juga mereka-mereka yang ada di sekitar kita. Tuhan menggunakan kita sebagai alatnya, perpanjangan rahmat, perpanjangan tangan Tuhan. Nah, berkaitan dengan tadi, ada 4 kasih karunia, 4 kebaikan yang diberikan Tuhan kepada kita. Untuk melihat 4 hal itu, kita harus menyadari ada satu prinsip dasar yang tidak pernah boleh kita lupakan sebagai orang Kristiani. Meskipun nanti ketika saya menyebut rahmat-rahmat kebaikannya buat kita 1, 2, 3, 4, Romo kok saya cuma 2, Romo kok saya cuma 1, Romo saya 4-4-nya, Romo kok saya kok enggak semua. Ingat, ada satu prinsip dasar yang disebut dalam surat kepada orang Ibrani bab 13 ayat 8. Ini prinsip dasar untuk bisa melihat, menyelami, memaknai, menerima 4 kebaikan Tuhan. Di ayat 8 dikatakan, Tuhan Yesus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Itulah prinsip dasar bagi kita orang Kristiani untuk bisa memahami rahmat-rahmat kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus yang 2000 tahun yang lalu, yang hidup melayani penuh kasih, penuh rahmat, selalu merangkul orang-orang yang berkekurangan, menyembuhkan orang-orang sakit. Tuhan Yesus yang mau mengorbankan dirinya untuk para murid-Nya, untuk orang-orang yang sangat dikasihinya. Tuhan Yesus yang selalu mengajarkan kabar baik, kabar sukacita kerajaan Allah kepada banyak orang 2000 tahun yang lalu adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang disembah, Tuhan yang dimuliakan hari ini. Dalam hidup kita hari ini, pada hari ini, pada pagi ini, pada siang ini, pada malam ini, dalam kehidupan kita sekarang ini. Apakah Tuhan Yesus masih tetap dimuliakan, masih tetap dihormati, masih tetap menjadi Tuhan bagi kita? Tuhan Yesus yang sama akan memberikan kebaikan-kebaikan, kesembuhan-kesembuhan, rahmat-rahmatnya bagi kita. Dan juga bagi masa depan yang belum jelas arahnya, yang masih gelap, yang masih tidak bisa kita tebak, yang seringkali menakutkan kita. Tuhan yang sama yang akan menjamin kehidupan kita, yang akan menolong kita dengan rahmat-rahmat kebaikannya. Dan juga kita diajak untuk bagaimana iman akan Tuhan Yesus ini selalu hidup dalam generasi-generasi berikutnya. Untuk anak cucu kita, untuk generasi-generasi masa depan. Tuhan Yesus disembah, dimuliakan, menjadi Tuhan, menjadi Allah bagi kita orang-orang Kristiani. Nah, saudara-saudaraku,
Prinsip itulah yang membantu kita untuk melihat 4 kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Silakan Anda buka kitab suci Anda. Yang pertama ada di ayat 9. Surat kepada orang Ibrani ayat 9. Di mana dikatakan, yang baik adalah hatimu diperkuat dengan kasih karunia. Saudara-saudara terkasih, hidup boleh kadang gampang, kadang susah. Rezeki kadang mengalir, kadang seret. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Anak-anak kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang menyebalkan. Masalah kadang-kadang gak ada sama sekali, tapi kadang-kadang juga bertumpuk-tumpuk sampai kita bingung. Hidup itu penuh dengan lika-liku. Tetapi kasih karunia yang pertama yang diberikan Tuhan kepada kita adalah hati kita diperkuat oleh kasih karunia. Hati yang tegar, hati yang kuat, hati yang punya arah kepada Tuhan. Hati di mana orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Betul-betul kita merasakan Tuhan setiap hari di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Kita bisa berbicara dengan Tuhan. Kita bisa ngobrol seperti teman, sebagai seorang sahabat. Kita selalu mendapat penghiburan-penghiburan. Kita seperti pasien di hadapan dokter yang menyembuhkan. Itulah relasi kita dengan Allah. Hati kita diperkuat oleh kasih karunia. Itu yang pertama. Maka seringkali dikatakan, kuatkanlah hatimu. Jangan ciut, jangan khawatir, jangan gentar. Karena semuanya berkaitan dengan hati. Kita sebagai orang-orang Kristiani diajak untuk berbesar hati, menerima kasih karunia yang diberikannya kepada kita. Lalu kebaikan kedua yang diberikan Tuhan kepada kita ada di ayat 15. Silakan Anda buka surat kepada orang Ibrani bab 13 ayat 15. Di sana dikatakan begini, bahwa kita oleh Dia kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Ucapan syukur kepada Allah adalah ucapan bibir yang memuliakan namanya. Hati yang kuat, hati yang teguh bisa menuntun kita untuk punya kebiasaan bersyukur kepada Allah. Rasa syukur kita atas kebaikan-kebaikan Allah. Rasa syukur kita atas segala rahmat-rahmat yang Tuhan beri buat kita. Semua kebaikan bukan karena prestasi kita, bukan karena kebaikan kita juga, bukan karena jasa kita, tetapi semua karena kasih karunia Allah bagi kita, anak-anaknya yang dikasihinya. Maka sudah pantas dan selayaknya kita selalu mengucapkan syukur. Jangan lupa setiap kata-kata kita menyebut puji Tuhan, terima kasih Tuhan setelah kita menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Termasuk ketika kita, apaan? Hari ini kayaknya Tuhan belum ngasih apa-apa. Ucapkan juga, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itulah rasa syukur yang sejati. Kita bersyukur pada Tuhan bukan karena kita mendapat sesuatu, tetapi karena memang Tuhan layak dipuji. Tuhan yang memberikan hidup kita. Kalau bukan Dia, siapa lagi? Nah, sementara kebaikan yang ketiga ada di ayat 16. Kebaikan ketiga ada di ayat 16. Setelah hati yang teguh, kemudian mampu bersyukur, lalu kebaikan yang ketiga adalah dikatakan, jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikian yang berkenan kepada Allah. Ini sisi sosial dari yang namanya iman. Bahwa kita beriman bukan cuma kita dengan Allah, kita doa, kita tobat, tetapi pertobatan juga punya dampak sosial. Jangan sampai kebaikan dan rahmat itu hanya berhenti pada diri kita saja, tetapi jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Itu saudara-saudara, kita sebagai orang-orang Kristiani selalu didorong, selalu diingatkan untuk berbuat baik. Kepada siapa? Kepada semua orang tanpa kecuali. Meskipun Romo ketika kita disakiti tetap berbuat baik. Ketika kita dimusuhi tetap berbuat baik. Ketika kebaikan kita dianggap sia-sia tetap berbuat baik. Ketika kebaikan kita diterima, disyukuri oleh orang lain, ditepuk oleh orang lain, tetap berbuat baik. Jadi jangan pernah berhenti berbuat baik dan memberi bantuan apa yang kita bisa untuk menolong sesama kita. Jangan pernah lupa. Gereja bisa berkembang secara luar biasa karena kebaikan Tuhan bekerja dalam kebaikan-kebaikan kita yang kita berikan kepada sesama kita.
Lalu yang terakhir, yang keempat, ada di ayat 18 saudara-saudara. Surat kepada orang Ibrani bab 13 ayat 18. Di sana dikatakan hati nurani yang baik menginginkan sesuatu hidup yang baik. Saudara-saudara, saya ulangi, hati nurani yang baik menginginkan suatu hidup yang baik. Jadi saudara-saudaraku, di sini kita disadari akan kebaikan Tuhan berupa hati nurani. Bukan hati nurani yang mendendam, bukan hati nurani yang membenci, bukan hati nurani yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita sebagai orang-orang Kristiani diberi sebuah rahmat yang luar biasa, yaitu hati nurani yang baik. Bukan yang membenci, bukan yang mendendam, bukan yang penuh dengan kemarahan, tetapi hati nurani yang baik. Oh, pantesan Romo, kok sebagai orang Kristiani kita selalu maunya damai, kita selalu mengarahkan yang baik, kita selalu menginginkan yang baik, kita selalu mengharapkan yang baik, kita mau semua hidup kita baik-baik saja, yaitu hati nurani yang baik. Ungkapkanlah hati nurani yang baik itu dengan kata-kata yang baik, dengan sikap yang baik, dengan tingkah laku yang baik. Saudara-saudara, itulah 4 kebaikan Tuhan buat kita. Semoga hidup kita dikaruniai, dilimpahi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang tanpa henti. Semoga Tuhan Yesus yang sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya selalu menjadikan hidup kita baik. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau beres-beres dulu karena saya mau siap-siap pulang ke rumah. Bye-bye. Semoga